Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Fitrina dan teman saya Dian Nur Salsabila ingin memaparkan materi tentang pernikahan dalam Islam dan problematiknya. Pertama-tama, saya ingin membacakan tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama ada mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum, rukun, dan syarat nikah, memahami muhrim dan perwalian, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan seperti talak, cerai, dan rujuk, dan menjelaskan masa iddah. Selanjutnya terdapat pokok bahasan. Yang pertama ada makna nikah, yang kedua ada tujuan pernikahan, yang ketiga ada definisi pernikahan, yang keempat ada hukum pernikahan, yang kelima ada kriteria memilih jodoh, yang keenam ada rukun dan syarat pernikahan, yang ketujuh ada mahram, dan yang kedelapan ada rusaknya pernikahan. Makna pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, mendapatkan keturunan. Yang kelima, menyambung silaturahim. Yang keenam, memperbaiki kualitas hidup. Mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mengikuti sunnah ajaran Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terdapat firman Allah yaitu, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Definisi pernikahan. Pernikahan atau nikah adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih, yakni pertama, Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi halal dengan sikhat. 2. Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi. 3. Imam Syafi'i.
Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz lain dengan makna serupa. Imam Hambali. 4. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafaz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim. Dan pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama, yakni mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sighah. Dalil-dalil perintah pernikahan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah. Anjuran ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai berikut. Pertama, Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Menikah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan juga perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menenteramkan hati serta meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. 3. Quran Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 49. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Quran Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan juga perempuan, agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan. 5. Quran Surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 39. Dalam ayat ini, pasangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ialah laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis. 6. Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala meminta hambanya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah dan membujang. Menikah juga dikatakan bisa mendatangkan rezeki melalui karunia-Nya. 7. Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 72. Jodoh dan menikah merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan pada seseorang. 8. Quran Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 11. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya rezeki dan jodoh seseorang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya sudah ditetapkan jauh sebelum manusia tersebut lahir ke dunia. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Pertama, wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. 2. Sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tetapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. 3. Mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Tetapi, dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. 4. Makruh.
Hukum nikah bisa dikatakan mahru apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tidak bisa memenuhi haknya dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 5. Haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja tidak memiliki penghasilan dan tidak melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan melantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat syah dan kewajibannya tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Kriteria memilih jodoh. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya ataupun keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kriteria jodoh. Pertama, harta. Kedua, keturunan wajah. Dan ketiga, agamanya. Dan pilihlah jodoh atas dasar agama yang utama, kau akan beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh saya, Dianur Salsabila. Jodoh, rahasia Allah. Setiap manusia sudah ada jodohnya. Namun, tidak mutlak 1:1. Jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Berusahalah maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Jangan terlalu berlebihan, selektif dalam menentukan kriteria ideal jodoh, karena faktor agama yang paling utama. Tahapan pernikahan, ta'aruf, mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani maupun finansial, dan bukan untuk berpacaran. Bisa melalui keluarga atau sahabat. Bisa melalui orang yang dipercaya, yaitu guru. Lalu, konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hidup. Dan istikharah, sholat memohon ditetapkan pilihan hati dan jodoh kita. Macam-macam pernikahan. Nikah resmi. Nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah. Kemudian keduanya berumah tangga. Hukumnya halal. Nikah mut'ah atau nikah kontrak ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan, 3 tahun, tujuannya hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Biasa dilakukan oleh golongan Syiah. Hukumnya haram. Nikah siri. Syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan. Tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Syarat sah pernikahan. 1. Kedua mempelai beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. Kedua, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri.
Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. 3. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. 4. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar, namun saat seseorang melaksanakan ibadah haji, maka diharamkan untuk melangsungkan pernikahan. 5. Tidak ada unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan, dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Syarat nikah terbagi menjadi 2. Yang pertama, syarat sah. Yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu seagama dan saling ridho. Syarat nikah yang kedua adalah syarat kesempurnaan, yang terbagi menjadi 2, yaitu balik dan kufu, atau setara dalam harta, pendidikan, dan keturunan. Rukun pernikahan, yaitu pengantin. Pengantin pria boleh diwakili, pengantin wanita boleh tidak hadir di tempat akad. Wali, boleh ayah, kakak, kakek, atau pamannya. Bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Lalu ada saksi, 2 orang laki-laki. Lalu mahar. Besaran mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Yang terakhir, ijab kabul. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab kabul sangat fleksibel, bisa panjang, bisa pula singkat. Yang penting esensinya. Mahram. Mahram merupakan seluruh orang yang haram untuk dinikahi selamanya, sebab karena keturunan, persusuan, serta pernikahan dalam syariat Islam. Mahram terbagi menjadi 2 macam, yaitu mahram muabbad, merupakan golongan mahram yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi selamanya. Lalu, mahram muaqqat, merupakan suatu golongan mahram yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi pada keadaan tertentu saja, serta bila kondisi ini hilang, maka menjadi halal. Pernikahan yang diharamkan. Perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan, musyawarah, ialah ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudari tiri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki, yaitu ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Rusaknya pernikahan. Yang pertama, talak dari pihak laki-laki. Kedua, gugat cerai dari pihak wanita. Secara bahasa, berasal dari kata itlaq,
artinya melepaskan. Secara istilah, adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz, "Saya ceraikan kamu," atau ucapan semisal, "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Talak dan rujuk. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Pembagian talak. Pertama, dari segi cara suami menjatuhkan. Kedua, dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya. Maka, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2, yang belum habis masa idahnya. Dalam hal ini, suami boleh rujuk kepada istrinya kapan saja selama masa idah istri belum habis. Lalu talak bain. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa idahnya. Dalam hal ini, talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak terbagi menjadi dua, yaitu raj'i, artinya talak boleh rujuk kembali. Yang kedua, bain, artinya talak tidak boleh rujuk selama masa iddah. Talak bain terbagi menjadi dua. Talak bain sugro, kecil, adalah perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai oleh istri, sehingga 1. Suami tidak boleh rujuk pada istri selama masa iddah. 2. Suami boleh rujuk setelah masa iddah, namun dengan akad nikah baru. Lalu talak bain kubro, besar, adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulunya. Talak bain terjadi pada talak 3. Masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Berikut rincian masa iddah. Pertama, perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil. Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Kedua, perempuan yang suaminya wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Ketiga, perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa iddahnya hingga melahirkan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Keempat, perempuan yang masih belum balik atau yang menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Hikmah masa iddah bagi wanita. Untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain, sedang di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk atau kembali, karena
masa idah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.